Kementerian Kesehatan, Kemenkes, RI menginstruksikan agar seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Ketetapan instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran, C, Nomor SR 01053346/2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal, atypical progressive acute kidney injury, pada anak. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah meneruskan C Kemenkes itu ke seluruh apotek di Kota Tangerang. Ujar penanggung jawab apotek Redimed, Rosdiana saat diwawancarai tribuntangerang.com, Rabu, 19 Oktober 2022, mengatakan. Ya karena kita sih ngikutin aturan aja ya. Udah ada dari aturan pemerintah Kemenkes, terus ada surat dari Badan POM juga. Nah, itu kita terima dari grup apoteker sejawat. Nah, kita ikut aturan aja. Apalagi di berita juga tadi aku baru update juga di Kompas kalau ada lagi 3 anak yang kena ginjal akut itu di Riau kan. Jadi ya makanya kita ini jadinya stopin dulu sampai penelitian yang resmi dari Badan POM keluar. Katanya sih dikasih waktu selama 6 hari 1 minggu gitu. Per hari nih. Iya. Kalau informasi tadi dapat informasi dari kapan, Bu? Tadi aku atau? Sih sebenarnya kemarin ya. Cuman aku nggak buka linknya aja, tak pas pagi baru beri ini pada rame di grup apoteker. Yang mengatakan isinya dari bawah atau yang beredar itu? Ya kalau misalkan belum kepastian juga sih, katanya ada 45% ya yang anak-anak kena ginjal akut itu. Terus awalnya di Gambia, Afrika sama India ya. Nah terus ternyata bahan bakunya itu masuk ke negara kita. Dan tadi lihat di berita ada di Rio juga udah terkena gitu. Jadi kita lebih berhati-hati aja. Aku juga udah sampaikan ke anak-anak semua, karyawan lain, kalau stopin dulu yang semua apapun itu, bukan cuma paracetamol ya, semua yang. Nah, jenis-jenis yang di stop apa aja, Bu? Semua obat sirup atau hanya apa? Semua obat sirup, karena tadinya kan mikirnya paracetamol nih yang membuat gagal ginjal akut itu, tapi ternyata kan bukan, melainkan PEG itu, propylethylene glycol. Jadi itu kan PEG itu kan biasanya kalau kita mau buat sirup di farmasi itu pakai bahan itu. Nah katanya itu yang tercemar dan itu yang membuat anak itu kena gagal ginjal akut, bukan paracetamolnya. Jadi semua sirup kan rata-rata pakai pelarut PEG itu. Jadi kita stop semua berarti, mulai dari vitamin, bukan cuma paracetamol, semua yang berbentuk sirup. Itu sirupnya cuma untuk sirup anak atau gimana, Bu? Dewasa pun termasuk, iya. Meskipun beritanya anak kan. Iya. Tapi menanggapi itu dari apotek ini sendiri seperti apa? Ya. Semua obat sirup anak dan dewasa atau? Ya kita sih ngikut aturan aja. Tadi sih juga sempat ada customer pengen balik kan. Ya jadinya kita jelasin kan, selaku apoteker kan itulah tugasnya kita, memberitahu ke masyarakat. Karena jangan sampai kita cuma mikir bisnisnya doang, tapi ternyata ada efek samping sama pasien, kan bukan itu yang kita inginkan. Dari mereka tadi seperti apa, Bu? Dari para pelanggan? Ya ada yang kekeh sih, katanya obat ini dia susah dapatnya dan dia mau kirim, kalau dia nggak konsumsi takutnya dia tetap sesak anaknya di sana gitu. Jadi kalaupun mau seperti itu, kita sih mungkin nanti ada inform kayak konser gitu, isi datanya aja. Tapi kalau misalkan itu pun orang dewasa ya yang tetap kekeh, tapi kalau untuk anak tetap kita tegas nggak ngasih dulu. Mayoritas buat anak biasanya para pelanggan ini belinya, Bu? Kebanyakan kan, apalagi sekarang emang musimnya batuk pilek terus panas. Kalau untuk ini sendiri, mereka yang kekeh gitu, ada alternatif nggak yang diberikan dari pihak apotek? Iya, kita alihin ke tablet. Masih ke tablet ya, Pak? Iya. Kalau Itu cara antisipasi dari pihak apotek gitu ya? iya, kita kasih alternatif lain gitu. Kasih baby fever, kalau emang demam dikompres aja dulu kan. Terus ya sebisa mungkin anaknya dikasih minum cairan biar nggak dehidrasi. Masih banyak sih cara untuk menurunin demam anak, nggak langsung ke sirup kan. Kayak tempral nggak harus, bisa alternatif kayak bawang merah juga itu bisa sebenarnya nurunin demam anak. Oh, ada penjelasan juga yang
kasih Iya. edukasi juga ke pelanggan ya. Iya, kalau aku yang layanin, insya Allah aku pasti kasih edukasi sama pasien. Kan dia pakai PEG kan pelarutnya. Tapi tadi barusan lagi lihat di grup apoteker ada beberapa perusahaan yang sirupnya itu dia nggak pakai PEG. Nah, artinya aman dong kan? Tapi ya lagi-lagi kan kita ikut aturan. Kalau aturan dari Kemenkes kan semua dia bilang gitu. Jadi walaupun klaim dari perusahaan itu tidak pakai PEG masih di ini ya, masih Intinya ditahan. kita mau sendiri aja dulu sampai 1 minggu ini, nggak lama kok kan? Nggak, daripada ntar ada resiko kan, jadi mencegah aja lah. Gitu. Boleh Bu. Mungkin terakhir Bu, himbauannya mau dikasih himbauan nggak kepada masyarakat seperti apa Bu? Terkait dengan aturan-aturan ini masyarakat yang akan belanja ke apotek. Tadi kan masih ada yang mogok tuh. Ya itu aja sih. Kalau tergantung, maksudnya kan kita udah ngasih tahu, kembali ke masyarakatnya aja kan. Gitu. Terus kan juga ada dari Jadi screening juga ya sekalian berarti di sini kalau Enggak, misalnya ada yang bawa resep, bawa iya apa, emang gitu. kan kalau kita terima resep harus screening Iya, dulu. iya. Iya gitu. Oke, Bu Ana. Itu biasanya ngelapornya langsung ke Dinkes atau gimana? Tadi ada linknya sih di grup, di Oh, jejaring oke. apotek itu ada, kita kirimin link, jadi disuruh isi kalau ada Ke Dinkes Kota. Iya. Oh. Karena aku kan di Dinkes Kota, kalau apoteker kan masing-masing ada ininya. Boleh izin foto nggak? Jangan lupa subscribe ya.